Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rihan Dwi Saputra NPM 032, Nining Puspitasari NPM 036, dan Niken Indah Kusumawardhani NPM 038. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pengakuan Pendapatan. Pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Prinsip pengakuan pendapatan yang pertama, ketika mungkin atau probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Selanjutnya, pengakuan dapat ditunda jika 1. Tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Yang kedua, penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atau imbalan yang diterima atau dapat diterima. 1. Dikurangi jumlah diskon dagang dan volume yang diperbolehkan oleh entitas. Kedua, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau inputted. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Namun, ketika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari 1. Suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau kedua, suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat transaksi. Pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. A. Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. B. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. C. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. D. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan E. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila 1. Kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan keempat, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Selanjutnya ada instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika 1. Proses instalasi sederhana, atau 2. Pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Hak pengembalian oleh pembeli.
Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah 1. Tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Selanjutnya, penjualan cicilan atau installment sales. 1. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga, diakui pada tanggal penjualan. Kedua, harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Ketiga, elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi atau penerimaan atau pembeli atau konsigne berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual atau konsignor. Pendapatan diakui oleh pengiriman saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan dan pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Selanjutnya, penjualan secara kredit atau layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Penjualan dengan opsi beli atau jual bagi penjual atau pembeli. Yang pertama, perlu dianalisis apakah penjualan secara substansial telah memindahkan manfaat dan risiko kepemilikan kepada pembeli. Yang kedua, jika penjual masih memiliki risiko dan manfaat kepemilikan meskipun hak milik telah dipindahkan, maka transaksi tersebut merupakan perjanjian pendanaan dan tidak menimbulkan pendapatan. Hubungan prinsipal agen. Yang pertama, jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja atau net operasi, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Yang kedua, karakteristik prinsip. Yang pertama, memiliki tanggung jawab utama di dalam menyediakan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa. Yang kedua, menanggung risiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama pengiriman atau saat pembelian. Yang ketiga, memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga atau langsung atau tidak langsung. Yang keempat, menanggung risiko kredit pelanggan jika penjualan dilakukan dengan kredit. Kontrak jasa. 1. Tindakan pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan. Lebih dari satu tindakan, pendapatan diakui sebagai bermacam-macam tindakan yang menyebabkan terjadinya keseluruhan transaksi dapat digunakan dalam kondisi. Yang pertama, jumlah yang ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis. Yang kedua, jumlah yang ditentukan untuk tindakan yang ditentukan tapi tidak identik. Yang ketiga, jumlah yang tidak ditentukan untuk
tindakan identik atau sejenis selama periode tetap atau fit pelaksanaan. Mengikuti kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang, pendapatan diakui jika satu, pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, manfaat ekonomi mungkin atau problem diperoleh. Tiga, tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya dapat diukur dengan andal. Multiple Deliverable Arrangement atau MDAS. MDAS memberikan produk atau jasa majemuk kepada pelanggan sebagai bagian dari satu perjanjian atau arrangement. Isu utama akuntansi yang pertama, bagaimana mengalokasi pendapatan dari berbagai macam produk dan jasa. Yang kedua, bagaimana mengalokasi pendapatan pada periode yang sesuai. Semua unit di MDA dianggap sebagai unit akuntansi terpisah, mengingat item yang telah dikirim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri atau standalone basis. Perjanjian termasuk hak pengembalian umum untuk barang yang telah dikirim, dan pengiriman atau pelaksanaan item yang belum dikirim dianggap mungkin atau probable dan secara substansial di dalam kontrol penjual. Situasi pendapatan lainnya, yang pertama bunga, royalty, dividen. Bunga diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, royalty diakui secara sesuai dengan substansi perjanjian, umumnya menggunakan metode garis lurus selama masa perjanjian. Yang ketiga, dividen, ketika pemegang saham memiliki hak atas pembayaran atau tanggal pengumuman. Yang kedua, ada pertumbuhan atau aset biologis. Yang ketiga, basis penyelesaian produk. Berikut merupakan contoh pengerjaan untuk pengakuan pendapatan. 1A. Buatlah jurnal yang diperlukan PT Danau Bening untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut dengan asumsi penjualan dan piutang usaha dicatat senilai harga jual bruto. Tanggal 2 Juli, yaitu kas, di debit 6 juta, kemudian piutang usaha di kredit 5.880.000 dan diskon penjualan di kredit 120.000. Kemudian untuk 3 Juli ada dua transaksi. Transaksi pertama, retur penjualan di debit 250.000, kemudian piutang usaha di kredit 250.000. Untuk transaksi kedua, persediaan di debit 100.000, kemudian beban pokok penjualan di kredit 100.000. Kemudian untuk tanggal 6 Juli, pengembalian dan penyisihan penjualan di debit 600.000, kemudian penyisihan pengembalian dan penjualan di kredit 600.000. Untuk transaksi kedua, tanggal 6 Juli, piutang dari pengirim di debit 120.000, kemudian kas di kredit 120.000. Untuk tanggal 7 Juli, barang dengan konsinyasi di debit 20.000, kemudian kas di kredit 20.000. Untuk tanggal 12 Juli, kas di debit 6 juta, kemudian piutang usaha di kredit 5.630.000, diskon penjualan di kredit 120.000, kemudian retur di kredit 250.000. Kemudian untuk 1B, buatlah ayat jurnal yang diperlukan berdasarkan asumsi bahwa PT Cahaya Mentari tidak melakukan pembayaran sampai tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus, kas di debit 6 juta, kemudian piutang usaha di kredit 5.750.000 dan retur di kredit 250.000. Kemudian untuk nomor 2, pada tanggal 1 Juli 2018, PT Elisa melakukan kontrak untuk mengirim salah satu mesin khususnya pada PT Landscape.
Kontrak tersebut mengharuskan PT Landscape membayar nilai kontrak di muka sebesar 250.000 pada tanggal 15 Juli 2018. PT Landscape melakukan pembayaran pada tanggal 15 Juli 2018 dan PT Elisa menyerahkan mesin atau harga perolehan 1.600.000 pada tanggal 31 Juli 2018. Untuk A, buatlah ayat jurnal yang diperlukan PT Elisa pada tanggal 1 Juli 2018. Tanggal 1 Juli, piutang usaha di debit 2.500.000, kemudian penjualan di kredit 2.500.000. Kemudian B, buatlah ayat jurnal yang diperlukan PT Elisa pada tanggal 15 Juli 2018. Tanggal 15 Juli 2018, keterangan kas di debit 2.500.000, kemudian piutang usaha di kredit 2.500.000. Kemudian untuk C, buatlah ayat jurnal yang diperlukan PT Elisa pada tanggal 31 Juli 2018. Tanggal 31 Juli, kas di debit 2.500.000, kemudian HPP di kredit 1.600.000, dan keuntungan penjualan di kredit 900.000. 3. Perusahaan konstruksi karya jasa memperoleh kontrak untuk membangun jalan raya di wilayah Sumatera dengan total nilai kontrak 12 miliar. Perkiraan biaya yang untuk menyelesaikan proyek adalah 9 miliar. A. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya konstruksi sebesar 5.400.000.000 terkait konstruksi dalam proses sampai saat ini. Konstruksi dalam proses di debit 5.400.000.000, kemudian material kas hutang di kredit 5.400.000.000. Untuk B, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pemfakturan sebesar 3 miliar. Biaya faktur di debit 3 miliar, kemudian kas di kredit 3 miliar. Untuk C, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pengakuan laba sampai saat ini berdasarkan metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian dengan rumus biaya yang terjadi saat ini per estimasi biaya terbaru untuk fiskal sama dengan presentasi penyelesaian. Untuk biaya yang terjadi saat ini yaitu 5.400.000.000, kemudian estimasi yaitu 9 miliar, sama dengan 60%. Untuk pendapatan yaitu 12 miliar, untuk biaya yaitu 5.400.000.000, kemudian untuk laba bruto yaitu 1.800.000.000. Kemudian untuk soal nomor 4, untuk 4A, berapakah besar pendapatan yang harus dilaporkan pada tahun 2018 dan berikan perhitungannya? Untuk rumus yaitu presentasi penyelesaian dikali dengan perkiraan pendapatan total, kemudian sama dengan pendapatan yang diakui saat ini. Untuk mencari persentase, yaitu persentase penyelesaian sama dengan biaya yang terjadi saat ini per estimasi terbaru untuk total biaya. Untuk biaya yang terjadi saat ini yaitu 2.640.000.000 per estimasi terbaru yaitu 8 miliar sama dengan 33%. Untuk pendapatan yaitu 2.640.000.000, untuk biaya yaitu 2.160.000.000, dan untuk laba bruto yaitu 480 juta rupiah. Kemudian B, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pemfakturan sebesar 3.300.000.000 pada tahun 2018. Untuk biaya manufaktur di debit 3.300.000.000, kemudian kas di kredit 3.300.000.000. Dan C, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pendapatan dan laba bruto pada tahun 2018. Untuk laba bruto di debit 700
$512.800.000 dan untuk pendapatan dikredit $712.800.000. Kemudian D, berapakah besar laba bruto yang harus dilaporkan pada tahun 2018 dan berikan perhitungannya. Untuk penyelesaiannya adalah 67% dikali 8 miliar sama dengan 536 miliar. Kemudian biaya yaitu 2.200.000.000 dan laba bruto yaitu 3.160.000.000 rupiah. Untuk soal terakhir yaitu nomor 5. A. Nilai kontrak pada 2018 sebesar 28 miliar dan untuk nilai kontrak pada 2019 sebesar 28 miliar. Untuk A. Biaya hingga saat ini 3.600.000 rupiah dan B. Pada 2019 sebesar 10.400.000.000. Untuk pelaporan biaya saat ini pada A 20.400.000.000 dan B 13.600.000.000. Untuk total pelunasan pada 2018 sebesar 24 miliar dan 2019 sebesar 24 miliar. Untuk persentase penyelesaian 2018 sebesar 60%, kemudian 2019 sebesar 40%. Untuk perhitungannya 14.400.000 per 24 miliar dikali dengan 60%, kemudian untuk B 9.600.000 per 24 miliar dikali dengan 40%. Untuk laba bruto pada tahun 2018 yaitu 60% dikali dengan 4 miliar menghasilkan 2.400.000 rupiah. Kemudian laba bruto pada tahun 2019 sebesar 40% dikali dengan 4 miliar menghasilkan 1.600.000 rupiah. Kemudian untuk C, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pendapatan dan laba bruto pada tahun 2018. Untuk konstruksi dalam proses laba bruto di debit 1.600.000.000, kemudian pendapatan dari kontrak jangka panjang di kredit sebesar 1.600.000.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan memahami presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.